Pernahkah kalian melihat seseorang yang kalian remehkan, ternyata menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari dugaanmu? Hari ini, di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, sebuah kisah akan membuka mata kita semua. Sebelum lanjut, tulis di komentar dari kota mana kamu menonton sekarang, biar aku tahu siapa saja yang siap ikut menyaksikan kisah ini sampai akhir. Langit Jakarta pagi itu berwarna abu tipis, menahan sinar matahari di balik kabut polusi dan gedung-gedung tinggi yang seolah berlomba menyentuh awan. Di antara arus manusia berjas rapi dan sepatu mengilap yang bergegas ke kantor, seorang pria muda berjalan tenang, membawa tas kecil berisi seragam kebersihan dan sepasang sepatu bot karet. Namanya Reno Pratama, usia 28 tahun, berkulit bersih, berwajah tenang dengan tatapan yang sulit ditebak. Dari jauh, ia tampak seperti OB baru yang datang untuk hari pertamanya bekerja. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam langkahnya. Bukan gugup seperti orang baru, bukan juga sombong. Ada ketegasan halus di setiap gerakannya, seperti seseorang yang tahu persis kemana ia melangkah, dan untuk apa ia datang. Gedung Alverina Group Tower, tempat ia menuju, menjulang megah di pusat kota. Kaca-kacanya memantulkan cahaya mentari yang baru muncul, seperti menertawakan orang-orang kecil yang berdiri di bawahnya. Satpam di depan menyambut dengan senyum profesional, tapi sedikit heran saat melihat wajah tampan Reno yang kontras dengan seragam biru OB yang dikenakannya. "Pertama kali kerja, Mas?" tanya satpam itu sambil menyalakan mesin absensi. Reno tersenyum tipis. "Iya, Pak. Pertama kali di sini." Nada suaranya lembut, tapi berisi. Tidak bergetar sedikit pun. Lift berhenti di lantai dasar, dan Reno masuk bersama sekelompok karyawan. Mereka bercakap tentang proyek, tender, dan jadwal meeting dengan gaya yang penuh gengsi. Tak satu pun menoleh padanya. Dalam ruang sempit itu, Reno berdiri paling belakang, memandangi pantulan dirinya di dinding kaca. Ia melihat seragam kebersihan yang ia kenakan, lalu menarik napas dalam. Ia berbisik pelan, nyaris tak terdengar. "Kadang, untuk memahami tinggi, kita harus rela berdiri paling rendah." Saat lift berhenti di lantai 7, tempat staf kebersihan berkantor, Reno keluar. Ruangan itu sederhana, deretan lemari alat, aroma cairan pembersih, dan papan jadwal piket harian. Di sana, beberapa OB lain tengah bercanda kecil. Mereka memandang Reno sekilas, lalu menyapanya ramah. "Baru ya, Mas? Dari mana sebelumnya?" "Dari luar kota, Mbak," jawab Reno singkat, lalu tersenyum sopan. Ia memperkenalkan diri dengan tenang, tidak banyak bicara, lebih banyak mendengar. Ia melihat setiap detail, cara mereka menata alat, cara atasan mereka memerintah, hingga cara beberapa staf lain memperlakukan OB seperti tak bernilai. Di balik tatapan lembutnya, Reno sedang mengamati, mencatat, dan menilai, tapi tak seorang pun menyadari. Menjelang siang, Reno mulai bekerja. Ia membersihkan koridor panjang lantai 25, lantai khusus para direksi dan CEO. Lantainya berkilau, langit-langitnya tinggi, wangi ruangan itu berbeda, seperti parfum mahal yang disemprotkan di udara. Saat ia mengepel dekat ruang CEO, dua suara wanita terdengar dari balik pintu kaca. Tawa kecil yang tajam, seperti bilah halus yang mengiris kesunyian. "Lihat deh, OB baru itu. Kayak model nyasar," ucap salah satu. "Ha, tampan sih. Tapi ya tetap aja OB. Percuma kalau cuma ngelap lantai," jawab yang lain sambil terkekeh. Reno mendengar semuanya. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan mengepel tanpa menoleh. Dalam dirinya, tidak ada marah, hanya sejenak hening. Sebuah jeda di antara napas. Seperti seseorang yang terbiasa menghadapi penilaian tanpa harus membalas. Ia melirik ke kaca, melihat pantulan dua perempuan itu, berpakaian elegan, penuh percaya diri. Mereka belum tahu siapa dia sebenarnya. Tapi Reno tak berniat membuktikan apapun. Belum saatnya. Ketika waktu istirahat tiba, Reno duduk di taman kecil di belakang gedung, di antara pohon palem dan kursi kayu. Ia membuka bekal sederhana, nasi dan telur dadar. Di sekelilingnya,
Para karyawan lain makan di kafe mewah dalam gedung. Namun Reno tampak damai. Ia menatap ke arah langit yang mulai cerah, lalu memejamkan mata sebentar. "Terima kasih, Allah, atas hari yang tenang ini," ucapnya dalam hati, lirih tapi penuh makna. Ada sesuatu yang menenangkan dari caranya bersyukur. Tidak dibuat-buat, tidak berlebihan. Ia tahu, kedamaian tak datang dari seberapa tinggi jabatan, tapi dari seberapa ikhlas seseorang menerima perannya. Menjelang sore, ia kembali bekerja di lantai 25. Kali ini, ia melihat karyawan muda menjatuhkan dokumen. Reno membantu mengumpulkannya. "Terima kasih, Mas," ujar si karyawan, agak malu. Reno hanya tersenyum dan berkata, "Nggak apa-apa. Semua orang pernah butuh bantuan." Kalimat sederhana itu justru menancap. Di hari-hari yang keras seperti itu, kata-kata penuh empati jarang terdengar. Saat matahari mulai turun, gedung mulai lengang. Reno menatap lantai yang sudah ia bersihkan, berkilau memantulkan warna jingga senja. Ia menatap pantulan dirinya sendiri, seorang OB sederhana di tengah kilau kota. Namun di balik ketenangan matanya, ada sorot lain, bukan kepasrahan, tapi kendali. Ia memungut alat pel yang disandarkan di dinding, merapikan semuanya, lalu berjalan menuju ruang administrasi untuk menyerahkan laporan harian. Setiap langkahnya berirama, pelan, pasti, tanpa keraguan. Begitu keluar dari ruangan itu, ia menatap lorong panjang menuju lift dan bergumam pelan. Tempat ini menyimpan banyak wajah. Dan sebentar lagi, semuanya akan memperlihatkan warna aslinya. Reno menatap lagi gedung yang kini diterangi lampu malam. Di sana, di balik kaca yang gemerlap, orang-orang berlomba terlihat paling penting. Tapi malam itu, di bawah sorot lampu jalan yang temaram, seorang pria berpakaian sederhana justru sedang bersiap mengubah segalanya, tanpa mereka sadari. Dan begitulah hari pertamanya berakhir. Bukan dengan tepuk tangan, bukan dengan pujian, tapi dengan sebuah keheningan yang terasa berat. Namun di balik keheningan itu, ada permulaan dari sesuatu yang besar. Pagi berikutnya, udara di lantai 25 terasa berbeda. Aroma parfum mahal menyelimuti ruangan, bercampur dengan wangi kopi premium yang baru diseduh. Suara langkah sepatu hak tinggi menggema di sepanjang koridor marmer putih. Semua karyawan menunduk ketika dua wanita elegan keluar dari ruang lift utama. Mereka adalah Nadia dan Nisa Alverina, saudari kembar sekaligus CEO ganda perusahaan itu. Nadia berjalan lebih dulu. Tubuhnya tegap, rambutnya disanggul rapi, tatapannya tajam. Setiap kali berbicara, nada suaranya seperti perintah tak terbantahkan. Di belakangnya, Nisa melangkah sedikit lebih lambat, dengan senyum sinis yang sering muncul tanpa sebab. Meski kembar, keduanya berbeda. Nadia keras dan tegas, Nisa lembut tapi penuh manipulasi. Keduanya menyimpan aura kekuasaan yang membuat siapapun merasa kecil di hadapannya. Begitu mereka melewati lorong, suara bisik-bisik langsung bertebaran. Para karyawan berusaha tampak sibuk, mengetik lebih cepat, berdiri lebih tegak. Tak ada yang berani menatap langsung. Semua tahu, dua CEO itu terkenal dengan temperamen tinggi dan mulut tajam. Di sisi lain koridor, Reno sedang memoles kaca dinding yang besar. Ia memperhatikan pantulan dua wanita itu dari permukaan kaca. Senyumnya kecil, nyaris tak terlihat. Ia tahu, hari ini adalah hari ujian baginya. Bukan ujian fisik, tapi ujian hati. Nadia berhenti tepat di belakangnya. "Kamu OB baru itu, kan?" Tanyanya dingin tanpa menatap langsung. "Iya, Bu," jawab Reno sopan. Nisa memutar bola mata, memandang Reno dari ujung kepala sampai kaki. Tampan juga. Sayang, pekerjaannya cuma ngelap kaca. Nada bicaranya seperti menyindir. Beberapa staf di sekitar mereka tertawa kecil, tapi segera menunduk saat tatapan tajam Nadia melayang. Reno tetap tenang. Ia menatap mereka sebentar, lalu menunduk lagi, melanjutkan pekerjaannya. "Maaf, Bu. Saya hanya ingin memastikan kacanya benar-benar bersih." Jawaban itu sederhana, tapi nadanya tulus, tanpa sarkasme, tanpa kepura-puraan. Namun bagi dua wanita itu,
Ketenangan seperti itu terasa seperti bentuk perlawanan halus. Nadia mendekat, mengamati hasil kerja Reno. Masih ada bekas sidik jari. Kalau kamu kerja di tempatku, semua harus sempurna. Reno mengangguk. Baik, Bu. Saya perbaiki. Nisa menyilangkan tangan. Tolong bersihkan juga toilet pribadi kami nanti. Aku nggak mau ada sedikit pun kotoran di sana. Mengerti? Siap, Bu. Jawab Reno lembut. Mereka berdua kemudian berjalan pergi, meninggalkan aroma parfum yang tajam dan kesan dingin yang menggantung di udara. Reno menarik napas panjang. Ia menatap kaca yang kini memantulkan wajahnya sendiri. Ada sedikit bayangan letih di matanya, tapi juga keteguhan yang sulit dijelaskan. Ia bukan pria yang mudah dihinakan, tapi ia memilih menelan semuanya. Beberapa OB lain yang lewat mendekatinya. Mas, sabar aja ya. Dua itu memang suka ngomong seenaknya. Reno tersenyum kecil. Orang yang bicara dari atas kadang lupa gimana rasanya berdiri di bawah. Kata-katanya lembut, tapi membawa beban makna. Jam makan siang, suasana kantor masih dipenuhi bisik-bisik soal dua CEO itu. Banyak yang mengagumi kecantikan mereka, tapi tak sedikit yang mengeluh tentang sifat sombong dan dingin keduanya. Reno duduk di pojok pantry staff, meminum air putih dari botol bekas sambil memperhatikan dinamika di sekelilingnya. Ia tidak ikut bergosip, hanya mendengar. Seseorang bertanya, Mas Reno nggak takut disuruh yang aneh-aneh? Reno menatapnya dengan senyum yang tenang. Takut. Kadang perintah kasar itu ujian kesabaran, bukan penghinaan. Ia menatap keluar jendela, ke arah langit Jakarta yang mulai cerah setelah hujan semalam. Di matanya ada ketenangan yang jarang dimiliki orang biasa. Sore harinya, Reno dipanggil ke ruang kerja Nadia dan Nisa. Ruangan itu mewah, dinding kaca setinggi langit, meja marmer besar, dan deretan penghargaan internasional yang terpajang di rak. Kedua wanita itu sedang berdiri di dekat jendela, berbicara tanpa melihat ke arahnya. Kamu yang bersihin toilet, kan? Tanya Nisa sambil memeriksa kuku jarinya. Iya, Bu. Bersisih. Tapi handuk tangan kami dilipatnya kurang rapi. Tolong besok jangan ulangi. Kami nggak suka yang asal-asalan. Nadia menambahkan dengan nada lebih keras. Ingat ya, kalau kamu kerja di sini, kamu kerja buat kami. Bukan buat pamer ketampanan. Reno hanya menunduk sopan. Baik, Bu. Terima kasih sudah diingatkan. Kata-kata itu seperti tamparan, tapi Reno tidak membalas. Di dalam dadanya, ada semacam kekuatan tenang yang membuatnya tetap berdiri tegak. Ia tahu, arogansi bukanlah tanda kekuatan, tapi luka yang disamarkan dengan gengsi. Setelah Reno keluar, Nisa sempat menatap punggungnya dari kejauhan. Ada sesuatu dalam cara pria itu berjalan, tidak seperti OB kebanyakan. Ada aura yakin, tapi lembut. Dia aneh, ya? Gumam Nisa. Nadia mengangkat alis. Aneh gimana? Entahlah. Tatapannya. Kayak, dia tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Nadia hanya mendengus, lalu menutup laptopnya. Ah, cuma perasaanmu aja. Fokus kerja. OB ya tetap OB. Sementara itu, di koridor, Reno berhenti sejenak di depan kaca besar yang memantulkan cahaya senja. Ia memandangi gedung-gedung tinggi di luar sana. Dalam hatinya, ia berbisik lirih. Setiap orang punya waktunya. Kadang yang dipandang rendah justru sedang menunggu saat untuk menunjukkan makna. Ia menatap ke arah ruang dua CEO itu sekali lagi sebelum pergi, lalu menunduk dalam-dalam. Bukan karena takut, tapi karena hormat. Meski ia tahu, rasa hormat itu belum tentu dibalas dengan yang sama. Di langit Jakarta, matahari mulai turun perlahan, mewarnai seluruh gedung dengan cahaya keemasan. Di balik jendela megah itu, dua wanita sedang berbangga pada kekuasaan yang mereka miliki. Sementara di lorong sederhana, seorang pria bernama Reno berjalan perlahan, membawa ketenangan yang bahkan kekuasaan tak mampu beli. Hari itu berakhir dengan diam. Tapi di dalam diam itu, ada dua dunia yang mulai bertabrakan, dunia kesombongan dan dunia kesabaran.
Reno tahu, pertemuan itu akan membawa sesuatu yang besar. Namun ia tetap memilih berjalan tenang. Karena ia percaya, setiap hal yang terjadi, selalu punya waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Hari itu, udara di lantai 25 terasa menekan. Pendingin ruangan berhembus lembut. Tapi hawa yang memenuhi ruangan bukan kesejukan, melainkan ketegangan yang tak kasat mata. Sejak pagi, Reno sudah bekerja tanpa suara. Ia membersihkan kaca, mengepel lantai, dan mengganti pewangi ruangan seperti biasa. Namun di antara langkah-langkahnya yang tenang, ada rasa yang sulit dijelaskan, campuran antara sabar dan luka yang disembunyikan. Suara sepatu hak tinggi terdengar lagi di ujung koridor. Dua CEO kembar itu, Nadia dan Nisa, muncul dengan wajah dingin seperti biasanya. Mereka baru saja selesai rapat dengan klien besar, dan mungkin tidak puas dengan hasilnya. Aura kesal memancar jelas dari cara mereka berjalan. Cepat, penuh tekanan. Reno, panggil Nadia keras. Suaranya menggema di ruangan yang sepi. Reno menoleh dengan sopan. Iya, Bu. Nisa melipat tangan di dada. Toilet pribadi kami berantakan. Air di wastafel nggak mengalir dengan lancar. Handuk tangan kusut, dan lantainya agak licin. Tolong bersihkan sekarang juga. Nada perintah itu terdengar lebih seperti bentakan. Beberapa staf yang lewat menatap sekilas, lalu pura-pura sibuk agar tidak terseret suasana. Reno hanya mengangguk pelan, mengambil alat kebersihan tanpa berkata banyak. Ia tahu, tidak semua kekasaran perlu dibalas dengan suara. Toilet pribadi mereka terletak di pojok lantai, luas dan bersih, tapi tampak sedikit berantakan, tisu berserakan, kaca berembun, dan aroma parfum tercampur lembab air. Reno menatap ruangan itu sejenak, lalu mulai bekerja dengan tenang. Setiap gerakannya teratur, tanpa terburu-buru, seolah membersihkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kotoran. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka keras. Nisa berdiri di ambang, masih dengan ekspresi kesal. Kamu lama banget, ya? OB lain bisa lebih cepat dari ini. Reno menoleh, tetap sopan. Saya cuma pastikan semuanya bersih sempurna, Bu. Cukup bicara. Cepat selesaikan. Aku mau pakai ruangan ini sekarang. Nada suaranya membuat udara terasa dingin. Reno diam, lalu menunduk lagi, melanjutkan pekerjaannya. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergerak. Bukan amarah, melainkan perih halus yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang sudah terbiasa disalahpahami. Ketika Reno berjongkok untuk membersihkan bagian bawah wastafel, Nisa melangkah masuk sambil mengetuk-ngetuk lantai dengan ujung sepatunya. Hati-hati, jangan sampai ada noda air di lantai. Aku benci melihat bekas kotor. Baik, Bu, jawab Reno singkat. Tiba-tiba, pintu kembali terbuka. Kali ini Nadia yang datang. Masih di sini? Astaga, OB zaman sekarang kerjanya lambat sekali. Kamu pikir ini rumah sendiri? Nisa tertawa kecil. Dia bilang mau bersihin sampai sempurna. Kak, kayaknya dia pikir kita bakal kasih penghargaan. Tawa mereka terdengar menusuk. Tapi Reno tetap fokus. Ia mengambil kain kering dan mengelap dengan gerakan lembut, memastikan tidak ada air tersisa. Dalam diamnya, ada keteguhan yang menenangkan, seperti seseorang yang sudah lama belajar menahan rasa tanpa kehilangan harga diri. Setelah selesai, ia berdiri, menatap hasil kerjanya, lalu menunduk sedikit. Sudah bersih, Bu. Kalau masih ada yang kurang, saya perbaiki lagi. Nadia menatapnya sekilas, lalu mengangguk dingin. Baiklah, lain kali jangan terlalu lambat. Kita butuh orang yang efisien, bukan orang yang banyak alasan. Baik, Bu. Dan satu lagi, tambah Nisa sambil memandangnya dari atas ke bawah. Kau ini tampan, tapi jangan pikir itu bisa membuatmu istimewa di sini. Di perusahaan ini, semua orang dinilai dari hasil, bukan wajah. Reno hanya tersenyum kecil. Saya percaya itu, Bu. Setelah mereka pergi, Reno berdiri sendirian di ruangan itu. Hanya suara tetesan air dari keran yang belum sepenuhnya tertutup.
Ia menatap bayangannya di kaca besar di depan wastafel. Seragam biru, wajah lelah, tapi mata itu tetap hidup. Ada sesuatu yang hangat di balik sorotnya. Sesuatu yang bahkan hinaan tak bisa padamkan. Ia membuka keran, membasuh wajahnya sebentar. Air dingin menyentuh kulitnya, seolah menenangkan batin yang sempat bergetar. Ia memejamkan mata dan berbisik dalam hati. Terima kasih, Allah, sudah ajarkan kesabaran hari ini. Ketika keluar dari ruangan, beberapa karyawan lain memperhatikan wajahnya. Tak ada kemarahan di sana, tak ada dendam. Hanya ketenangan yang justru membuat orang-orang di sekitarnya heran. Salah satu OB yang lebih tua, Pak Budi, mendekatinya. Mas Reno, kamu luar biasa sabar. Saya aja udah lama kerja di sini, belum tentu bisa setenang kamu. Reno tersenyum. Mungkin karena saya datang bukan cuma buat kerja. Pak, saya datang buat belajar. Kalimat itu membuat Pak Budi terdiam. Ia tak tahu apa maksudnya, tapi ia bisa merasakan ketulusan di baliknya. Menjelang sore, Reno berjalan ke arah lift. Lorong itu panjang, dipenuhi cahaya matahari yang masuk lewat jendela besar. Setiap langkahnya bergema lembut. Ia tidak tahu, atau mungkin pura-pura tidak peduli, bahwa dari balik dinding kaca ruang CEO, Nadia memperhatikannya. Ada sesuatu dalam cara pria itu berjalan yang membuat hatinya sedikit bergetar, bukan karena kagum, tapi karena bingung. Aneh, gumamnya pelan. Dia tidak terlihat seperti OB. Nisa menjawab santai. Jangan pikirin, orang kayak gitu banyak. Muka bagus, nasib nggak seberapa. Tapi Nadia diam. Tatapannya masih tertuju pada punggung Reno yang menjauh. Perlahan hilang di ujung koridor. Ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Ketenangan yang membuatnya gelisah. Di luar gedung, langit sore tampak merah keemasan. Reno berdiri sejenak di depan pintu keluar, menatap matahari yang perlahan turun. Angin sore meniup ujung seragamnya, membawa aroma kota yang ramai. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Kadang, kesombongan orang lain bukan untuk dijawab, ucapnya dalam hati, tapi untuk diuji seberapa dalam sabar kita bisa bertahan. Dan di saat itu, Reno tahu, ujian kesabarannya baru saja dimulai. Namun ia tidak gentar. Karena di setiap langkahnya, ia membawa keyakinan bahwa waktu selalu berpihak pada orang yang tidak kehilangan ketulusan, meski dunia memperlakukannya dengan dingin. Hari ketiga Reno bekerja di perusahaan itu dimulai dengan langit yang suram. Awan menggantung di atas gedung Alverina Group Tower, menahan cahaya mentari yang biasanya menerobos kaca tinggi lantai 25. Dari dalam ruang staf kebersihan, Reno menyiapkan alat-alatnya seperti biasa. Tidak ada yang istimewa, tapi juga tidak ada yang benar-benar biasa. Setiap hari, ia menjalani rutinitas dengan ketenangan yang hampir terlalu rapi. Seolah ia sedang menjalankan misi yang hanya dia sendiri yang tahu tujuannya. Pagi itu, ketika Reno sedang mengecek jadwal kebersihan, seorang staf bernama Tasha, sekretaris junior di lantai direksi, datang dengan wajah canggung. Mas Reno, Bu Nadia mau semua kaca lantai 25 dibersihkan sebelum jam 10. Katanya harus kinclong, soalnya ada tamu penting datang. Reno mengangguk sopan. Baik, Mbak. Saya segera ke sana. Begitu sampai, ia langsung memulai pekerjaannya dengan ritme yang teratur. Kain lap, cairan pembersih, gerakan naik turun pada kaca, semua dilakukan tanpa tergesa. Ia bahkan sempat tersenyum kecil melihat pantulan dirinya di kaca, bukan karena kagum, tapi karena tahu betapa tipisnya batas antara yang terlihat bersih dan yang masih kotor, sama seperti manusia. Beberapa menit kemudian, Pak Dimas, salah satu karyawan senior yang sudah lama bekerja di sana, lewat dan berhenti tiba-tiba. Tatapannya terpaku pada wajah Reno. Dahi pria paruh-baya itu berkerut. Mas ini siapa, ya? Tanyanya pelan, tapi nadanya ragu. Reno menoleh, tersenyum santai. Saya Reno, Pak, OB baru. Dimas masih menatapnya lama. Rasanya saya pernah lihat wajah kamu. Tapi di mana? Ya. Reno menurunkan lapnya, menatap Dimas dengan tenang.
Mungkin mirip seseorang, Pak. Dimas ingin bertanya lebih jauh, tapi Reno memberi isyarat halus, sebuah senyum lembut yang seolah berkata, tidak sekarang. Percakapan itu menggantung di udara. Ada sesuatu dalam nada suara Reno yang membuat Dimas menahan rasa ingin tahunya. Ia hanya mengangguk perlahan dan berjalan pergi, tapi pikirannya berputar. Ia tahu, wajah itu bukan wajah orang biasa. Ia pernah melihatnya, entah di berita, entah di dokumen perusahaan lama. Beberapa saat setelah Dimas pergi, Reno sengaja menumpahkan sedikit cairan pembersih di lantai dekat pintu ruang CEO. Ia pura-pura panik, mengelapnya pelan. Dari kejauhan, dua asisten pribadi Nisa memperhatikannya sambil tertawa kecil. Lihat tuh, OB baru sok teliti. Padahal cuma bikin kotor lagi, kata salah satunya. Reno tidak menanggapi. Ia hanya menatap tumpahan itu dengan tenang, lalu mengelapnya dengan gerakan lambat, penuh kesabaran. Kesalahan kecil yang disengaja, pikirnya dalam hati. Kadang, kesalahan bisa membuka mata orang lain lebih dari 1000 keberhasilan. Ketika ia menyelesaikan pekerjaannya, Nisa keluar dari ruangannya. Tatapannya langsung menuju ke arah lantai yang masih agak lembab. Masih ada noda air di situ. Kamu kerja pakai mata, enggak? Suaranya meninggi, tajam, menusuk telinga. Reno menunduk. Maaf, Bu. Tadi baru mau saya keringkan. Baru mau? Astaga. OB zaman sekarang lambat semua. Kalau ini sampai bikin tamu jatuh, kamu yang tanggung jawab. Nadia yang muncul dari arah lain ikut menimpali. Kalau kamu mau kerja di sini, belajar disiplin. Jangan cuma tampang aja yang rapi. Suasana di koridor jadi kaku. Staf lain berpura-pura tidak mendengar, tapi jelas semua memperhatikan. Reno menunduk lebih dalam, lalu berkata lirih. Terima kasih atas tegurannya, Bu. Saya akan perbaiki. Namun di balik ketenangan itu, dadanya sedikit bergetar. Ia bukan marah, ia sedih. Sedih karena kesopanan sering dianggap kelemahan. Karena kebaikan sering disalahartikan sebagai kepura-puraan. Tapi ia tahu, manusia dinilai bukan dari bagaimana mereka dipuji, melainkan dari bagaimana mereka bertahan saat direndahkan. Setelah para CEO pergi, Dimas kembali menghampirinya. Mas Reno, saya benar-benar merasa pernah lihat kamu. Kamu bukan orang sembarangan, ya? Reno menatapnya sebentar. Saya cuma orang biasa, Pak. Sama seperti yang lain. Tapi caramu bicara, caramu menatap bukan seperti OB. Reno hanya tersenyum kecil. Kalau semua orang sama, siapa yang mau belajar memahami perbedaan, Pak? Dimas terdiam. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi punya makna yang menembus dinding logika. Ia akhirnya hanya menepuk bahu Reno pelan dan berlalu, tapi di matanya, ada rasa hormat yang mulai tumbuh. Menjelang sore, langit mulai mendung. Reno menyelesaikan pekerjaannya dan menatap hasilnya dari ujung koridor. Semua tampak bersih. Kaca berkilau, lantai mengilap, udara harum. Tapi di benaknya, hari itu terasa berat. Bukan karena pekerjaan, melainkan karena ia sadar, dunia ini seringkali menilai tanpa mau mengenal. Sebelum pulang, Reno duduk sejenak di ruang loker kecil. Ia membuka buku catatan tua, menulis beberapa kalimat di halaman belakang. Kesalahan kecil bisa menguji dua hal, kesabaran dan prasangka. Yang sabar akan belajar, yang berprasangka akan menyingkap dirinya sendiri. Ia menutup buku itu perlahan, menatap langit yang mulai gelap di luar jendela kecil. Allah, jika ini jalan yang kau tunjukkan, maka kuatkan aku untuk tetap tenang, meski diperlakukan seolah tak berarti. Angin malam masuk lewat celah jendela, meniup halaman buku yang terbuka di bagian depan. Halaman yang berisi tulisan tangan lama, berbeda gaya. Tulisan itu berbunyi, Reno, jangan pernah membalas sombong dengan marah. Balaslah dengan diam yang membuat mereka bertanya siapa kamu sebenarnya. Reno tersenyum. Ia menatap halaman itu lama, seolah sedang berbicara dengan masa lalu yang belum selesai. Dan di tengah keheningan itu, ia menutup bukunya, berdiri, lalu melangkah keluar dengan tenang.
Tak ada yang tahu bahwa kesalahan kecil yang ia buat hari ini bukan sekadar kecelakaan, tapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang perlahan mulai bergerak di balik topeng kesederhanaannya. Sementara di luar, hujan turun perlahan. Rintiknya jatuh di kaca gedung yang baru saja ia bersihkan. Setiap tetes air menetes pelan, memantulkan bayangan kota yang ramai dan bising. Di antara semua itu, sosok Reno berjalan melewati koridor dengan kepala sedikit menunduk, bukan karena kalah, tapi karena sedang menyiapkan langkah menuju sesuatu yang bahkan dirinya belum tahu akan seberapa jauh mengubah segalanya. Malam turun perlahan di Jakarta, menyelimuti gedung-gedung kaca dengan cahaya lampu yang memantul seperti bintang-bintang palsu. Di luar, hujan masih mengguyur sisa debu dari jalanan, menimbulkan suara lembut di atap gedung Alverina Group Tower. Di dalam gedung yang kini hampir kosong itu, hanya beberapa lampu yang masih menyala, termasuk satu di lantai 30, lantai yang hanya boleh dimasuki jajaran direksi dan pemegang saham utama. Reno berdiri di depan lift, mengenakan seragam yang sama seperti biasanya, biru tua dengan logo kecil di dada. Tapi kali ini, langkahnya lebih berat, lebih penuh makna. Ia memegang sebuah kartu akses berwarna hitam di tangannya, benda kecil yang tak seharusnya dimiliki seorang petugas kebersihan. Cahaya indikator lift berubah hijau. Ia menatap pintu logam itu, menarik napas panjang, lalu masuk. Begitu pintu tertutup, lift bergerak naik. Di dalam ruang sempit itu, Reno menatap pantulan dirinya di cermin. Tak ada lagi senyum lembut yang biasa ia tampilkan di depan orang lain. Yang tersisa hanya tatapan dingin dan tenang, penuh perhitungan. Ia menekan tombol darurat kecil di bawah panel, lalu mengetikkan kode 6 digit. Suara lembut sistem keamanan terdengar. Selamat malam, Tuan Pratama. Akses lantai direksi telah diaktifkan. Hening. Hanya suara mesin lift yang terdengar. Reno menatap layar digital yang perlahan menunjukkan angka 30. Di dadanya, ada rasa yang sulit dijelaskan. Bukan takut, bukan sombong, tapi semacam campuran antara kelelahan dan tekad yang sudah lama disimpan. Ketika pintu lift terbuka, ruangan yang menyambutnya tampak megah. Dindingnya dari kaca. Pemandangan kota terbentang luas di bawah langit kelam. Lampu gantung kristal menggantung di tengah, memantulkan cahaya lembut. Di ujung ruangan, ada meja besar dengan layar monitor menyala menampilkan grafik saham dan laporan keuangan. Reno berjalan pelan. Langkahnya nyaris tak bersuara di atas karpet tebal. Ia membuka jas hujan tipisnya dan menggantungnya di sandaran kursi direktur. Dari saku dalam, ia mengeluarkan ponsel hitam yang berbeda dari milik OB biasa, lalu menekan beberapa tombol. Di layar muncul pesan terenkripsi. Rapat tertutup dimulai pukul 19.30. Pastikan tidak ada staf yang tersisa di area tersebut. Ia memeriksa jam tangannya. Pukul 19.27, tepat waktu. Tak lama kemudian, pintu otomatis terbuka. Seorang pria tua dengan setelan abu-abu masuk sambil membawa map tebal. Selamat malam, Tuan Reno. Ucapnya pelan. Kami sudah menyiapkan semua data yang Anda minta. Terima kasih, Pak Arman, jawab Reno. Suaranya kini berbeda, lebih dalam, lebih tegas. Bagaimana perkembangan laporan perusahaan bulan ini? Arman membuka mapnya, menatap data di dalamnya. Secara keuangan stabil, tapi ada banyak keluhan dari divisi bawah. Beberapa di antaranya terkait perilaku dua CEO utama. Reno tidak bereaksi. Ia berjalan ke jendela, memandangi lampu-lampu kota. Saya sudah menduganya. Apakah Anda ingin saya menyusun laporan resmi? Belum, jawab Reno tenang. Saya ingin lihat sendiri. Saya ingin tahu seperti apa mereka memperlakukan orang kecil di perusahaan ini. Pak Arman menatapnya dengan raut hormat sekaligus khawatir. Tapi Tuan, Anda sudah turun langsung selama 3 hari. Jika mereka tahu siapa Anda sebenarnya, mereka tidak akan tahu, potong Reno dengan nada lembut, tapi tegas. Saya ingin melihat jujur siapa mereka tanpa topeng kepura-puraan. Ia menatap kembali laporan di layar besar di depannya. Di sana terpampang grafik saham dengan inisial RP Holdings, entitas misterius yang memegang lebih dari separuh saham Alverina Group.
Tak banyak yang tahu bahwa huruf RP itu berarti Reno Pratama, pemilik sebenarnya dari perusahaan yang kini memperlakukan dirinya seperti pelayan. Ia menatap nama-nama direksi di layar, termasuk dua nama yang paling mencolok, Nadia dan Nisa Alverina. Dua sosok yang kini menjadi simbol kesuksesan perusahaan, tapi juga sumber dari ketimpangan moral di dalamnya. Allah, bisiknya pelan, menatap keluar jendela. Jika mereka belum belajar menghargai orang kecil, maka biarkan waktu yang mengajarkan mereka. Bukan dengan marah, tapi dengan kebenaran yang mereka sendiri tidak duga. Suara hujan semakin keras di luar. Reno duduk di kursi utama ruang direksi, tempat yang selama ini hanya dikenal milik ayah Nadia dan Nisa dulu, orang yang pernah bekerja sama dengan ayahnya. Ia membuka laci meja itu, mengeluarkan foto tua. 3 pria berdiri berdampingan, 2 di antaranya tersenyum bangga, yang satu di tengah tampak muda, membawa berkas proposal dengan nama Pratamas Alverina Partnership 2003. Reno mengusap foto itu perlahan. Dulu mereka teman. Sekarang, anak-anak mereka bahkan tak tahu cerita sebenarnya, ucapnya lirih. Ada getir yang samar di suaranya, seolah setiap huruf yang keluar membawa beban masa lalu. Pak Arman menunduk dalam. Anda yakin akan melanjutkan rencana ini? Reno menatapnya. Matanya tajam tapi tenang. Saya tidak datang untuk balas dendam, Pak. Saya datang untuk mengembalikan keseimbangan. Karena harga diri tidak dibeli dengan uang, tapi dengan sikap. Jam dinding menunjukkan pukul 8:15. Pertemuan berakhir dalam hening. Setelah Arman keluar, Reno duduk kembali di kursi itu, menatap ruang megah yang kini kosong. Ia menyalakan satu-satunya lampu di meja, lalu menulis sesuatu di buku kulit kecil, catatan pribadi yang tak pernah dibaca siapapun. Mereka menilai dari seragam, bukan dari hati. Tapi waktu akan menunjukkan siapa yang benar-benar pantas memimpin. Ia menutup buku itu dengan perlahan, lalu berdiri, mengambil alat pel yang tadi ia tinggalkan di sudut ruangan. Dengan tangan yang sama yang barusan memegang pena pemilik saham, ia kembali menggenggam alat kebersihan itu, menatapnya lama. Kadang, ucapnya pelan, untuk memimpin, seseorang harus lebih dulu belajar melayani. Ia keluar dari ruang direksi tanpa meninggalkan jejak, hanya cahaya lampu yang tersisa, berayun lembut seolah menyimpan rahasia besar yang tak seorang pun tahu. Di luar, hujan mulai reda. Malam kembali sunyi, menyisakan bayangan seorang pria yang berjalan turun tangga darurat, seorang OB di mata dunia, tapi dalam diamnya, ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga dari jabatan dan kekuasaan, kendali penuh atas kebenaran yang akan datang. Pagi berikutnya datang dengan langit yang jernih, seolah hujan semalam sengaja mencuci segala sisa kelelahan. Tapi di dalam gedung Alverina Group, ketenangan itu tak bertahan lama. Di lantai 25, aktivitas kembali bergemuruh, karyawan sibuk menyiapkan laporan, suara printer berdenting, dan aroma kopi hitam memenuhi udara. Di antara kesibukan itu, Reno kembali hadir dengan seragam kebersihannya. Langkahnya tenang seperti biasa, tapi pikirannya jauh dari sekadar pekerjaan rutin. Ia berjalan perlahan melewati koridor panjang, matanya meneliti setiap wajah yang berlalu. Ada karyawan yang menyapa dengan ramah, ada juga yang menatap dengan meremehkan. Tapi Reno memperhatikan semuanya, tanpa menunjukkan reaksi. Ia sedang menilai, bukan menghakimi. Ia ingin tahu siapa di antara mereka yang tulus bekerja, dan siapa yang bekerja demi gengsi. Sementara itu, di ruang besar yang dikelilingi kaca, 2 CEO kembar itu sedang membahas proyek baru. Suara mereka terdengar sampai luar. Klien dari luar negeri menuntut revisi cepat, kata Nadia dengan nada tajam. Kita suruh tim bawah lembur aja, jawab Nisa santai. Tugas mereka kan memang melayani kita. Nadia mengangguk setuju tanpa memikirkan lebih jauh. Kalimat itu terdengar ringan, tapi bagi Reno yang mendengarnya dari balik pintu pantry, kata, melayani, terasa berat. Ia menatap ke arah ruangan itu lama, lalu menghela napas. Begitu mudahnya mereka bicara soal orang lain, gumamnya pelan. Tak lama kemudian, Nisa keluar dari ruangannya sambil membawa cangkir kopi. Ia berhenti di depan Reno. Kamu OB baru itu, kan?
Tolong bersihkan meja ruang rapat setelah ini. Aku nggak mau lihat sisa debu satupun. Siap, Bu. Jawab Reno sopan. Nisa menatap wajahnya sekilas. Kamu ini tampan. Tapi tatapanmu terlalu tenang. Biasanya orang di bawah terlihat gugup kalau diajak bicara atasan. Kamu tidak takut, ya? Reno tersenyum tipis. Takut itu wajar, Bu. Tapi lebih wajar lagi kalau rasa hormat datang tanpa harus takut. Nisa menatapnya bingung, seolah tak mengerti kalimat itu, lalu pergi tanpa menjawab. Ketika Reno masuk ruang rapat untuk membersihkan, ia memperhatikan meja panjang yang masih penuh berkas. Di antara tumpukan kertas, ada beberapa catatan tangan milik Nadia. Ia tak berniat membaca, tapi matanya sempat menangkap satu kalimat kecil yang ditulis di sudut. Tidak ada yang lebih tinggi dari keputusan kami. Reno menatap tulisan itu lama, lalu meletakkan kertasnya kembali di tempat semula. Kadang, pikirnya dalam hati, orang paling tinggi justru yang paling tak sadar sedang diuji oleh dirinya sendiri. Beberapa karyawan datang bergantian ke ruangan itu. Sebagian besar bersikap acuh pada Reno. Tapi ada satu orang, Raisa, staf administrasi muda yang biasanya pendiam, yang berhenti sebentar dan berkata, "Mas Reno, boleh saya bantu bersihin bagian ini?" Reno tersenyum hangat. "Tidak perlu, Mbak. Terima kasih sudah peduli." Raisa tersipu, tapi kemudian berkata lirih, "Saya cuma nggak enak aja lihat Mas disuruh terus. Kadang mereka terlalu kasar." Reno menatapnya lembut. "Tidak apa-apa. Kasar atau lembut. Semua orang sedang belajar cara menjadi manusia." Raisa terdiam. Kalimat itu menancap dalam hatinya seperti nasihat yang tak akan ia lupakan. Siang hari, saat semua orang makan di kafe gedung, Reno memilih duduk di taman belakang lagi. Ia membuka bekalnya. Nasi, sambal, dan telur rebus. Dari kejauhan, terlihat Nisa dan Nadia makan bersama klien di restoran gedung sebelah. Tertawa seolah dunia ada di genggaman mereka. Reno menatap mereka sekilas, lalu menunduk. Ia tidak iri. Ia hanya bertanya dalam hati, apa jadinya jika kekuasaan tidak diimbangi dengan hati yang lembut? Setelah makan, Reno kembali ke lantai 25. Di sana, ia mendapati Nisa sedang marah kepada staf desain karena revisi laporan tak sesuai keinginannya. "Kalian gak becus. Kalau gak bisa kerja cepat, keluar aja." Suaranya bergema sampai luar. Semua orang menunduk, tak berani bicara. Reno yang lewat berhenti sebentar, lalu menatap karyawan yang sedang dimarahi itu. Ia tidak ikut campur, tapi setelah Nisa pergi, ia mendekat dan berkata pelan, "Jangan kecil hati. Orang yang mudah berteriak sebenarnya sedang berperang dengan dirinya sendiri." Karyawan itu menatapnya, menelan ludah, lalu tersenyum kecil. "Terima kasih, Mas. Entah kenapa, kata-katamu bikin saya tenang." Reno hanya mengangguk. Ia tahu, kata yang tulus kadang lebih ampuh dari 1000 alasan. Menjelang sore, Reno duduk di ruang istirahat. Ia menulis lagi di buku kecilnya. "Hari ini aku melihat wajah asli orang-orang yang merasa besar. Tapi di balik kesombongan mereka, ada rasa takut kehilangan kendali. Aku hanya harus sabar menunggu saat ketika kebenaran berbicara dengan sendirinya." Ia menutup buku itu dan menatap keluar jendela. Langit sore mulai memerah. Cahayanya menembus kaca gedung, memantulkan siluet dirinya di permukaan jernih itu. Di pantulan itu, ia melihat dua bayangan, dirinya yang sederhana dan sosok yang dulu pernah ia tinggalkan. Reno sang pemimpin, Reno sang pewaris nama besar. Kedua bayangan itu berdiri berdampingan, tapi belum waktunya menyatu. Suara pintu terbuka. Nadia lewat sambil membawa tumpukan dokumen. Ia berhenti sejenak melihat Reno duduk sendirian. "Kamu belum pulang?" tanyanya datar. "Belum, Bu. Masih ada pekerjaan yang harus saya selesaikan." "Baiklah," katanya sambil berjalan lagi, tapi kemudian berhenti. "Kamu beda dari OB lain. Tapi entah kenapa, saya tidak tahu apakah itu hal baik atau buruk." Reno tersenyum, menatapnya tanpa menantang. "Mungkin karena saya bekerja bukan untuk terlihat baik, tapi untuk jadi berguna."
Nadia tak menjawab. Ia hanya menatap Reno sebentar, lalu melanjutkan langkahnya ke arah lift. Namun setelah pintu tertutup, untuk pertama kalinya ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Kata-kata pria itu menggema di kepalanya, menimbulkan rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa malu yang samar. Reno menatap ke arah lift yang sudah tertutup, lalu menunduk. Setiap orang sedang diuji, bisiknya pelan. Termasuk aku. Dan aku harus tetap sabar, agar penilaian ini bukan hanya tentang mereka, tapi juga tentang diriku sendiri. Di luar, senja jatuh di antara gedung-gedung tinggi, menciptakan cahaya oranye yang lembut. Di bawah sinar itu, seorang pria berseragam biru berjalan menyusuri koridor dengan langkah perlahan. Tak ada yang tahu, setiap langkahnya adalah bagian dari penilaian besar, bukan hanya bagi dua CEO sombong itu, tapi bagi seluruh isi gedung yang diam-diam sedang diperiksa oleh mata yang penuh kasih, tajam, dan sabar. 3 minggu berlalu sejak Reno pertama kali melangkah ke gedung Alverina Group sebagai petugas kebersihan. Waktu berjalan pelan tapi penuh tekanan. Setiap hari, ia menyaksikan bagaimana dua CEO cantik itu memperlakukan bawahannya, bukan dengan tangan yang menuntun, tapi dengan lidah yang menusuk. Namun ia tetap tenang, menjalani semuanya seperti aliran air yang mengikis batu tanpa suara. Pagi itu, suasana di lantai 25 lebih ramai dari biasanya. Semua karyawan berpakaian lebih rapi, berbicara dengan nada hati-hati, dan sesekali menatap jam. Di setiap layar komputer terpampang pengumuman besar, rapat evaluasi kinerja dan pengumuman pemilik baru perusahaan. Tak ada yang tahu pasti maksudnya. Beberapa berbisik bahwa perusahaan akan dijual. Ada juga yang mengira akan ada penggabungan saham. Namun satu hal pasti, semua orang menunggu dengan cemas. Reno datang lebih pagi dari biasanya. Ia memegang alat pel dan berjalan menyusuri koridor seperti biasa. Tak ada yang memperhatikan, kecuali 1-2 karyawan yang mulai merasa heran mengapa ia selalu tampak begitu tenang. Seolah ia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Dari ruang rapat besar, terdengar suara persiapan. Teknisi sedang memasang proyektor, tim sekretaris menata kursi, dan Nadia memeriksa catatan presentasi. Nisa duduk di kursi utama sambil memainkan ponselnya. Matanya tajam menatap layar. Pastikan semuanya sempurna, katanya tanpa menoleh. Aku nggak mau rapat ini berantakan. Kita harus kelihatan paling profesional di depan pemilik saham baru. Siap, Bu. Jawab staf mereka serempak. Reno lewat di depan ruangan itu, berhenti sebentar untuk mengelap kaca luar yang sedikit berdebu. Dari pantulan kaca, ia melihat bayangan Nadia dan Nisa. 2 wanita muda yang begitu bangga dengan posisi mereka. Ia menatap mereka sebentar, lalu tersenyum samar. Hari ini, mereka akan bertemu dengan kenyataan, gumamnya lirih. Menjelang pukul 9, semua karyawan dikumpulkan di aula besar lantai 15. Ruangan itu megah. Dindingnya dihiasi dengan logo perusahaan berwarna emas. Setiap orang duduk sesuai posisi jabatan, sementara Reno berdiri di pojok ruangan, seolah hanya untuk membersihkan. Padahal, diam-diam, ia menunggu sesuatu. Nadia berdiri di depan panggung, memulai pembukaan dengan suara tegas dan percaya diri. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mendengar laporan keuangan triwulan, sekaligus pengumuman penting dari Dewan Utama. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua tim atas kerja keras kalian. Ruang itu tenang, tapi bukan karena rasa hormat, lebih karena rasa takut. Semua orang tahu, satu kesalahan kecil bisa membuat mereka dipermalukan di depan umum. Setelah beberapa presentasi singkat, seorang direktur senior bernama Pak Arman naik ke podium. Rambutnya mulai memutih, tapi suaranya tetap berwibawa. Terima kasih, Ibu Nadia, Ibu Nisa. Sekarang izinkan saya menyampaikan kabar yang sangat penting. Mulai hari ini, perusahaan akan memiliki struktur kepemilikan baru. Pemilik saham mayoritas telah datang langsung untuk memperkenalkan diri kepada seluruh staf. Ruang itu langsung berdesir. Bisik-bisik mulai terdengar di setiap sudut. Nisa saling berpandangan dengan Nadia, tampak bingung sekaligus penasaran.
Mereka tahu tidak ada jadwal pertemuan seperti itu di kalender direksi. Lampu ruangan diredupkan. Semua mata mengarah ke pintu besar di belakang. Suara langkah kaki terdengar perlahan. Ritmenya tenang, tapi setiap langkah membawa tekanan tak terlihat. Ketika pintu terbuka, seorang pria masuk dengan jas hitam elegan, rambutnya rapi, dan wajahnya bersih. Beberapa karyawan spontan berdiri, sebagian lainnya menatap tak percaya. Wajah itu terlalu familiar. Bukankah itu OB baru itu? Bisik seseorang. Reno. Nadia dan Nisa membeku di tempat. Wajah mereka pucat. Matanya tak berkedip melihat sosok yang mereka hina berdiri tegak di tengah ruangan dengan keyakinan yang membuat udara berhenti bergerak. Pak Arman melangkah maju, menunduk hormat. Hadirin sekalian, perkenalkan, Tuan Reno Pratama, pemilik saham mayoritas Alverina Group. Hening. Tak ada suara, bahkan napas pun seolah tertahan. Semua mata kini tertuju pada pria yang selama ini dianggap tidak penting. Reno menatap sekeliling, lalu tersenyum kecil. Ia tidak menegakkan dada, tidak menunjukkan kebanggaan. Justru yang terpancar dari dirinya adalah ketenangan yang membuat semua orang merasa kecil. Nadia mencoba bicara, suaranya bergetar. Ini pasti ada kesalahan. Dia hanya petugas kebersihan. Pak Arman menatapnya tenang. Tidak, Bu Nadia. Beliau adalah anak dari mendiang Bapak Rendra Pratama, salah satu pendiri awal perusahaan ini. Beliau diam-diam membeli kembali saham dari luar negeri beberapa tahun terakhir. Kini kepemilikannya mencapai 60%. Nisa menatap Reno. Suaranya nyaris berbisik. Kamu. Jadi selama ini kamu? Reno menatapnya lembut. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Melihat bagaimana kalian memimpin. Melihat bagaimana kalian memperlakukan orang yang tak punya kuasa. Kata-kata itu menggantung di udara. Dingin tapi jujur. Ia berjalan ke depan panggung, berdiri di samping logo besar perusahaan. Saya bekerja di sini bukan untuk menguji kemampuan kalian menjalankan bisnis, tapi untuk menguji hati kalian. Dan hasilnya, ia berhenti sejenak, menatap mereka satu persatu. Mengecewakan. Ruang itu tetap hening, tapi getaran emosinya luar biasa. Beberapa karyawan menunduk malu, ada yang menahan napas, ada yang nyaris menangis. Untuk pertama kalinya, Nadia kehilangan kata-kata. Wajahnya memucat, bukan karena takut kehilangan jabatan, tapi karena rasa malu yang datang terlalu dalam. Reno memandang mereka sekali lagi. Saya tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Tapi saya harus memastikan, perusahaan ini tidak hanya dipimpin oleh otak, tapi juga hati. Ia menatap layar di belakangnya yang menampilkan kalimat. Rasa hormat tidak bisa dipaksa, hanya bisa dibangun. Suara Reno kembali lembut. Tapi kali ini setiap katanya menancap kuat. Mulai hari ini, semuanya akan berubah. Saya tidak akan menilai dari jabatan, tapi dari cara kalian memperlakukan sesama. Itulah inti dari keberhasilan sejati. Ia menunduk sedikit, memberi isyarat kepada Pak Arman untuk melanjutkan rapat. Namun bahkan setelah ia duduk, suasana masih terdiam lama. Tak ada yang bisa segera berbicara setelah kenyataan itu pecah di hadapan mereka. Dan di tengah ruang yang penuh cahaya itu, dua CEO muda yang dulu begitu sombong kini duduk tanpa suara, menatap pria yang mereka remehkan, pria yang ternyata selama ini memegang nasib mereka di tangan. Reno menatap mereka sejenak. Matanya lembut tapi tegas. Dalam hatinya, ia berbisik, "Terima kasih, Allah, telah menunjukkan bahwa kebenaran tak perlu teriak untuk terdengar." Hari itu, bukan hanya jabatan yang berubah. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam bergeser. Pandangan setiap orang tentang arti kekuasaan, harga diri, dan kemanusiaan. Suasana aula besar itu masih membeku setelah pengumuman mengejutkan. Tak ada suara selain dengung pendingin ruangan yang samar. Semua orang seperti kehilangan arah, seolah dinding kaca yang biasanya menjadi simbol kejayaan kini berubah menjadi cermin yang memperlihatkan wajah-wajah mereka sendiri, penuh ketakutan, penyesalan, dan ketidakpercayaan. Reno berdiri di depan, menatap ruangan yang sunyi.
Tatapannya tenang, tapi sorot matanya menyimpan kedalaman yang membuat siapapun tak sanggup menatap balik. Di belakangnya, layar besar masih menampilkan tulisan, Tuan Reno Pratama, pemegang saham mayoritas. Huruf-huruf itu seolah menjadi palu yang memukul kesadaran setiap orang yang dulu menertawakannya. Nadia mencoba bicara, tapi suaranya nyaris tak keluar. Kakakmu, sejak kapan kamu menjadi pemilik perusahaan ini? Reno tidak langsung menjawab. Ia mengambil segelas air dari meja podium, meneguk sedikit, lalu meletakkannya dengan tenang. Saya tidak menjadi pemilik, Bu. Saya hanya kembali ke tempat yang seharusnya. Tempat yang dulu milik ayah saya sebelum semuanya direbut dengan cara yang halus, tapi kejam. Ruangan bergetar oleh kata-kata itu. Beberapa orang menatap Reno dengan tatapan terkejut. Yang lain menunduk, takut terlihat mengetahui sejarah kelam perusahaan. Reno melangkah perlahan di sepanjang panggung. Suaranya tenang namun mengandung kekuatan yang tak bisa diabaikan. Bertahun-tahun lalu, ayah saya adalah rekan bisnis dari ayah kalian berdua, katanya sambil menatap Nadia dan Nisa. Mereka membangun perusahaan ini dengan satu prinsip, kerja keras, kejujuran, dan rasa hormat. Tapi setelah ayah saya meninggal, semua prinsip itu terkubur di bawah kerak keserakahan. Keluarga kalian mengambil alih semuanya, dan menghapus nama Pratama dari sejarah perusahaan. Nisa menutup mulutnya. Air matanya mulai menetes. Nadia berdiri diam. Wajahnya kehilangan warna. Aku tidak tahu cerita itu, bisiknya pelan. Reno menatapnya tanpa kebencian. Aku tahu kalian tidak tahu. Karena yang diceritakan pada kalian hanyalah setengah kebenaran, yang membuat kalian percaya bahwa kalian selalu di atas. Ia berhenti sejenak, menatap seluruh karyawan yang duduk terpaku. Selama 3 minggu ini, aku turun langsung. Bukan untuk memata-matai, tapi untuk melihat sejauh apa budaya perusahaan ini telah melenceng. Aku ingin tahu bagaimana orang-orang yang punya jabatan memperlakukan mereka yang tidak punya. Dan hasilnya. Ia menarik napas, menatap setiap wajah di ruangan. Lebih buruk dari yang pernah aku bayangkan. Seseorang di barisan belakang menunduk. Seorang staf kebersihan perempuan meneteskan air mata pelan. Ia tahu apa yang dirasakan Reno, karena setiap hari ia dan teman-temannya menerima tatapan rendah yang sama dari orang-orang di sekelilingnya. Reno melanjutkan. Suaranya kini lebih lembut tapi tetap menggetarkan. Saya melihat sendiri bagaimana kata rendah menjadi ejekan. Bagaimana seseorang diukur dari pakaian, bukan perilaku. Dari jabatan, bukan kejujuran. Padahal, yang membuat perusahaan ini berdiri bukan hanya orang-orang di atas, tapi juga mereka yang bekerja diam-diam, tanpa pernah dipuji. Ia menatap dua CEO itu lagi. Nadia, Nisa, aku tidak membencimu. Aku tidak datang untuk menuntut balas. Aku datang karena aku ingin memperbaiki kesalahan yang sudah terlalu lama dibiarkan. Aku ingin kalian sadar bahwa kekuasaan tanpa hati hanya akan melahirkan kesombongan. Nadia menunduk. Tangannya bergetar. Kami hanya menjalankan apa yang kami tahu. Kami dibesarkan untuk percaya bahwa pimpinan harus keras agar dihormati. Reno menatapnya dengan tatapan yang lembut namun menembus. Keras itu perlu, tapi kasar bukanlah bukti kekuatan. Ketegasan tanpa empati hanyalah cara lain untuk menutupi rasa takut kehilangan kendali. Hening lagi. Setiap kalimat Reno seolah menggema di setiap sudut ruangan, mengguncang mereka yang selama ini terbiasa bersembunyi di balik topeng profesionalisme. Pak Arman maju sedikit. Suaranya rendah. Tuan Reno, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Reno memandang seluruh ruangan, lalu berkata dengan nada yang tak bisa dilupakan. Saya akan memulai dari awal, tapi bukan dengan mengganti semua orang. Saya akan memberi kesempatan, termasuk pada mereka yang telah membuat kesalahan, selama mereka mau belajar. Tatapan itu kembali jatuh pada dua CEO yang kini tak lagi duduk anggun, melainkan menunduk seperti murid yang siap mendengarkan guru. Perubahan tidak bisa dipaksakan, lanjutnya, tapi bisa diawali dengan kesadaran. Dan hari ini,
Semoga kesadaran itu datang dari dalam hati kalian sendiri. Beberapa karyawan menitikan air mata. Tak ada yang menyangka bahwa pria yang dulu mereka remehkan akan berbicara dengan cara seindah itu. Tanpa marah, tanpa hinaan, tapi membuat semua merasa malu. Reno melangkah mendekat ke arah barisan bawah, tempat para staf kebersihan berdiri di pojok ruangan. Ia menatap mereka satu persatu, lalu menunduk hormat. Terima kasih sudah menjaga gedung ini tetap hidup. Tanpa kalian, tempat ini hanya bangunan kosong. Salah satu di antara mereka menangis terseduh. Tak pernah ada pemilik perusahaan yang menundukkan kepala kepada mereka. Kemudian Reno kembali berdiri di tengah ruangan. Suaranya menurun, tapi matanya bersinar dengan keteguhan yang tak tergoyahkan. Saya ingin perusahaan ini kembali seperti dulu, tempat di mana orang bekerja bukan karena takut, tapi karena cinta. Di mana setiap orang dipandang bukan dari seragamnya, tapi dari kejujuran dan pengorbanannya. Ia menatap ke atas, ke arah logo besar bertuliskan Alverina Group. Nama ini akan tetap berdiri, katanya perlahan, tapi maknanya akan berubah. Karena mulai hari ini, saya tidak ingin perusahaan ini dikenal karena kekayaannya, tapi karena kebaikannya. Hening menyelimuti aula itu lagi. Tapi kali ini bukan hening yang menekan, melainkan hening yang menyembuhkan. Semua yang hadir bisa merasakan perubahan yang mulai tumbuh di udara. Bukan karena mereka takut pada kekuasaan baru, tapi karena kata-kata Reno menyentuh bagian terdalam dari hati mereka. Nadia menatap Reno dengan mata berkaca-kaca. Aku ingin belajar memperbaiki semuanya, katanya pelan. Nisa memegang tangan kakaknya, mengangguk tanpa suara. Reno hanya tersenyum. Langkahnya perlahan mundur dari panggung, membiarkan mereka tenggelam dalam perasaan mereka sendiri. Dan ketika ia berdiri di dekat pintu keluar, ia menatap ke arah jendela besar yang menampakkan langit cerah di luar. Cahaya matahari menyinari wajahnya lembut, menciptakan siluet yang tenang. Dalam hati, ia berbisik, Allah, jika hari ini adalah hari di mana kebenaran terungkap, maka bimbinglah hati kami agar tidak sombong dengan kemenangan, dan tidak buta oleh penyesalan. Hari itu, gedung Alverina Group tidak lagi terasa seperti tempat kerja. Ia berubah menjadi ruang pengakuan, tempat di mana kesombongan runtuh, dan kejujuran berdiri kembali untuk pertama kalinya setelah sekian lama terkubur. Setelah hari pengungkapan besar itu, suasana di gedung Alverina Group berubah total. Tidak ada lagi langkah cepat yang penuh keangkuhan di koridor. Tidak ada lagi suara bentakan dari ruangan direksi. Semua orang berjalan dengan hati-hati, seolah takut mengulangi kesalahan yang sama. Tapi perubahan sejati bukan hanya tentang suasana, melainkan tentang hati yang mulai belajar rendah diri setelah dihantam kenyataan. Pagi itu, Reno tiba lebih awal seperti biasa. Kali ini tanpa seragam biru tua, namun juga tanpa jas mahal. Ia datang sederhana, kemeja putih, celana abu, dan jam tangan hitam yang lama. Para staf yang dulu mengabaikannya kini menunduk hormat setiap kali ia lewat. Tapi Reno tidak pernah menunjukkan sikap berjarak. Ia tetap menyapa mereka dengan senyum tenang yang sama seperti dulu. Ruang kerja direksi kini terbuka. Tidak lagi terkunci untuk orang penting saja. Di dalamnya, untuk pertama kalinya, terlihat dua CEO cantik yang dulu dikenal arogan sedang sibuk membantu staf kebersihan menata dokumen dan mengelap meja. Ya, Nadia dan Nisa menepati janji mereka, menjalani 1 bulan sebagai pembantu kebersihan perusahaan, seperti yang diminta Reno saat rapat terakhir. Bagi sebagian orang, pemandangan itu terasa aneh. Tapi bagi Reno, itu adalah simbol kebangkitan. Ia tidak ingin menghukum. Ia ingin mengajari makna sesungguhnya dari pekerjaan, dari menghargai setiap peran sekecil apapun. Di siang hari, Reno mendekati mereka. Kedua saudari itu tampak berkeringat. Tangan mereka kotor karena cairan pembersih. Tapi di wajah mereka tidak ada keluhan. Hanya kelelahan yang nyata dan rasa malu yang perlahan berubah menjadi pemahaman. Bagaimana hari kalian? Tanya Reno lembut. Nadia tersenyum tipis. Berat, tapi menenangkan. Ternyata tidak mudah membersihkan ruangan orang lain. Nisa menambahkan, dan setiap orang yang kami lihat di kaca,
Rasanya seperti cermin yang memperlihatkan siapa kami sebenarnya. Reno menatap mereka lama, lalu berkata, "Kalian baru menyentuh sedikit dari apa yang dirasakan orang-orang yang selama ini kalian perintah. Tapi dari sana, kalian bisa belajar hal yang tidak pernah diajarkan di universitas manapun, rasa hormat." Kata-kata itu tidak bernada marah, tapi justru menenangkan, menelusup perlahan ke dalam hati mereka. Nadia mengangguk pelan. Matanya basah. "Aku dulu berpikir rasa hormat hanya datang dari jabatan," ucapnya lirih. "Tapi sekarang aku sadar, rasa hormat harus lebih dulu diberikan sebelum bisa diterima." Selama minggu-minggu berikutnya, perubahan mulai terlihat di seluruh gedung. Karyawan yang dulu bersaing untuk terlihat paling unggul kini saling menolong. Tim kebersihan diperlakukan seperti bagian penting perusahaan. Bahkan ruang istirahat yang dulu sepi kini penuh tawa hangat setiap jam makan siang. Semua bermula dari contoh kecil yang ditunjukkan Reno, bahwa keikhlasan bisa mengubah struktur paling keras sekalipun. Suatu sore, saat semua orang sudah pulang, Reno berjalan menyusuri koridor yang kini terasa berbeda. Cahaya senja menembus kaca besar, memantulkan warna keemasan ke seluruh ruangan. Di ujung lorong, ia melihat Nadia masih bekerja. Bukan lagi sebagai pemimpin yang duduk di balik meja besar, melainkan wanita yang sedang mengepel lantai dengan tenang. "Kenapa belum pulang?" tanya Reno dari kejauhan. Nadia menoleh, tersenyum lelah. "Aku belum puas. Lantai ini belum cukup bersih." Reno mendekat, lalu menatap hasil pekerjaannya. "Menurutku, ini sudah jauh lebih bersih dari sebelumnya." Nadia menatap lantai yang mengilap, lalu menatap Reno. "Mungkin maksudmu bukan lantainya, tapi hatiku, ya?" Reno tersenyum. "Mungkin." Keduanya terdiam. Hening yang hadir di antara mereka bukan lagi ketegangan, melainkan rasa saling mengerti. Untuk pertama kalinya, Nadia menatap Reno bukan sebagai atasan atau bawahan, tapi sebagai seseorang yang telah membuka matanya. Hari-hari berikutnya menjadi pelajaran kolektif bagi semua karyawan. Reno mengadakan pertemuan rutin, tapi bukan untuk mengawasi laporan keuangan. Ia membahas tentang nilai, tentang bagaimana perusahaan bukan sekadar angka di neraca, tapi tempat di mana manusia belajar memahami sesama. "Perusahaan ini besar karena kalian," ucapnya pada salah satu sesi. "Tapi ia akan runtuh kalau kalian lupa bahwa setiap orang, sekecil apapun perannya, punya harga diri yang sama." Setiap kata Reno selalu disampaikan dengan kelembutan yang membuat semua mendengarkan. Tak ada lagi nada perintah, hanya ajakan. Ia percaya, perubahan sejati datang bukan dari ketakutan, tapi dari kesadaran. Suatu malam, setelah semua karyawan pulang, Nisa menghampirinya di balkon lantai atas. Angin kota bertiup lembut, membawa suara lalu lintas yang samar. "Reno," katanya perlahan, "aku kadang masih sulit menerima bahwa orang yang dulu kami rendahkan sekarang berdiri sebagai pemilik segalanya. Tapi setiap kali aku melihatmu, aku sadar, kamu tidak pernah memamerkan kekuasaanmu." Reno menatap langit yang mulai gelap. Karena kekuasaan bukan untuk dipamerkan. Ia hanya aman di tangan orang yang tahu rasanya direndahkan. Nisa menatapnya lama, lalu berbisik, "Terima kasih karena tidak membalas kami dengan kebencian." Reno menjawab pelan, "Aku tidak pernah datang untuk membalas. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa rendah hati bukan kelemahan, justru kekuatan terbesar yang bisa dimiliki seseorang." Kata-kata itu membuat Nisa terdiam. Air matanya mengalir pelan, bukan karena penyesalan semata, tapi karena kelegaan yang lama tak ia rasakan. Malam itu, Reno kembali ke ruang direksi. Ia menatap meja besar yang dulu menjadi simbol kesombongan dua saudari itu. Kini meja itu bersih, sederhana, hanya ada tanaman kecil di pojoknya, tanda kehidupan baru. Ia menatap bayangannya di permukaan meja, lalu berbisik, "Terima kasih, Allah, karena Engkau tidak membiarkan aku membalas dengan dendam. Engkau menuntunku untuk mengajarkan dengan tenang, bukan menghukum dengan amarah." Di luar, lampu kota berkelap-kelip, seperti bintang yang jatuh ke bumi. Gedung Alverina Group berdiri megah, tapi kali ini terasa berbeda.
Bukan karena kekuasaan atau kemewahan, melainkan karena kehangatan yang mulai tumbuh di dalamnya. Reno menatap keluar jendela, melihat pantulan wajahnya di kaca. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Tapi di dalam dirinya, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Kedamaian yang lahir dari rasa hormat yang akhirnya kembali ke tempatnya semula. Hari itu ia menutup mata sejenak, merasakan angin malam menyentuh wajahnya. Dalam diam, ia tahu, perjuangannya sudah mulai membuahkan hasil. Bukan kemenangan, tapi pemulihan. Pemulihan hati manusia yang selama ini hilang di antara ambisi dan kesombongan. Senja turun perlahan di atas kota Jakarta. Cahaya jingga menembus kaca tinggi gedung Alverina Group, memantulkan bayangan yang seolah menjadi penutup dari babak panjang yang penuh pembelajaran. Di lantai tertinggi, Reno berdiri sendirian di depan jendela besar, menatap hiruk-pikuk lalu lintas di bawah sana. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang dalam, perasaan lega, sedikit sendu, dan entah kenapa, juga seberkas duka. Sudah 1 bulan sejak perubahan besar itu dimulai. Perusahaan kini benar-benar berbeda, lebih hangat, lebih manusiawi. Setiap karyawan saling menyapa tanpa takut. Nadia dan Nisa telah menepati komitmen mereka, bukan hanya sebagai simbol permintaan maaf, tapi sebagai cara untuk menebus kesombongan masa lalu. Kini, keduanya bekerja dengan hati yang baru. Mereka belajar bahwa menghormati orang lain bukanlah pilihan, tapi kewajiban moral. Sore itu, Nadia mengetuk pintu ruangan Reno. Ia masuk dengan raut wajah ragu. "Boleh bicara sebentar?" tanyanya pelan. "Tentu," jawab Reno tanpa menoleh. Masih menatap langit yang mulai gelap. Nadia mendekat, menggenggam map di tangannya. "Aku tahu semua orang sudah berubah, termasuk aku. Tapi aku masih merasa bersalah. Kamu terlalu baik karena memilih mengampuni kami." Reno menatapnya, senyumnya lembut. "Kebaikan bukan berarti melupakan kesalahan, Nadia. Kebaikan adalah memberi ruang bagi seseorang untuk memperbaiki diri. Dan aku melihat kamu sedang melakukan itu." Air mata menitik di mata Nadia. Tapi kali ini bukan air mata penyesalan, melainkan rasa syukur. "Terima kasih, Reno. Karena kamu, aku akhirnya tahu arti memimpin." Setelah Nadia pergi, Reno duduk di kursinya. Di depannya tergeletak selembar surat dengan kop resmi perusahaan. Isinya sudah lama ia tulis, tapi baru hari ini ia berani menandatangani. Surat itu berjudul, "Pernyataan Pengunduran Diri dan Pemindahan Saham." Tangan Reno sedikit gemetar ketika pena menyentuh kertas. Ia tahu, keputusan ini akan mengubah segalanya lagi. Tapi kali ini bukan untuk membalas masa lalu, melainkan untuk melepaskannya. Ia menulis dengan pelan namun mantap. "Mulai tanggal ini, saya menyerahkan kembali seluruh saham dan jabatan saya di Alverina Group kepada Dewan baru. Tugas saya di sini telah selesai." Begitu tinta terakhir mengering, Reno bersandar di kursinya, memejamkan mata. Dalam keheningan itu, kenangan masa lalu bermunculan. Ayahnya yang dulu diusir dengan hina, ibunya yang bekerja keras membesarkannya sendiri, dan dirinya yang berjanji suatu hari akan kembali, bukan untuk membalas, tapi untuk mengembalikan kehormatan keluarganya. Dan hari itu, janji itu telah terpenuhi. Tak lama kemudian, Nisa masuk ruangan dengan napas terburu. Ia baru saja membaca surat itu dari sekretaris. "Kamu serius mau pergi?" tanyanya tak percaya. Reno tersenyum samar. "Bukankah semua perjalanan harus punya akhir? Tapi kenapa sekarang, saat semuanya sudah baik?" "Karena justru saat semuanya membaik, aku tahu tugasku sudah selesai." Nisa menatapnya. Matanya memerah. Kamu benar-benar berbeda, Reno. Kalau semua orang seperti kamu, dunia ini nggak akan kenal sombong." Reno tersenyum. Dunia memang butuh orang yang kuat. Tapi lebih dari itu, dunia butuh orang yang lembut. Ia berdiri, mengambil jasnya, lalu menatap dua saudari itu yang kini berdiri di ambang pintu. "Dulu aku datang sebagai orang yang kalian anggap rendah," katanya pelan. "Dan hari ini aku pergi sebagai seseorang yang memaafkan.
Bukan karena aku lebih mulia, tapi karena aku tak mau hidup dengan beban kebencian. Nadia menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Kamu mengubah kami, Reno. Tapi bagaimana dengan dirimu? Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Reno tersenyum lembut. Aku akan melanjutkan hidup yang pernah tertunda. Mungkin membuka yayasan, atau sekolah kecil untuk anak-anak yang butuh kesempatan seperti aku dulu. Kenapa tidak tetap memimpin di sini? Tanya Nisa lirih. Reno menatap keluar jendela, melihat matahari terakhir yang tenggelam di balik gedung. Karena pemimpin sejati tahu kapan harus berhenti berdiri di depan, dan mulai berjalan di samping orang lain. Mereka bertiga terdiam cukup lama. Hanya suara angin malam yang menembus celah jendela. Reno melangkah pelan menuju pintu, namun sebelum keluar, ia berhenti. Jaga perusahaan ini. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Kalian sudah tahu rasanya menjadi rendah. Jadi gunakan itu untuk membuat orang lain merasa dihargai. Nadia dan Nisa hanya bisa mengangguk. Tak mampu berkata apa-apa lagi. Reno berjalan keluar. Langkahnya tenang. Tapi setiap langkah membawa berat kenangan yang perlahan ia lepaskan. Beberapa hari kemudian, kabar pengunduran dirinya menyebar ke seluruh kantor. Banyak yang terkejut. Banyak pula yang menangis. Tapi Reno tidak kembali untuk menjelaskan. Ia memilih diam. Membiarkan kebaikan terakhirnya berbicara lewat perubahan yang telah ia tanamkan. Di luar gedung, di bawah langit sore yang tenang, Reno berdiri menatap ke atas menara yang dulu menjadi simbol kesombongan, kini menjadi lambang harapan baru. Ia tersenyum kecil, lalu berjalan pergi melewati trotoar yang ramai. Orang-orang lalu lalang tanpa tahu bahwa pria sederhana yang mereka lewati pernah mengguncang satu perusahaan besar hanya dengan kesabaran dan keikhlasan. Sebelum melangkah lebih jauh, Reno berhenti sebentar, menatap langit yang mulai gelap. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Terima kasih, Allah, karena Engkau tidak membiarkan aku jatuh pada dendam. Engkau ajarkan bahwa kemenangan sejati bukan saat orang lain tunduk, tapi saat hati kita tenang." Di kejauhan, langit malam mulai dipenuhi bintang. Satu di antaranya bersinar paling terang, seperti menyinari langkahnya yang meninggalkan gedung itu untuk terakhir kali. Dan begitulah kisah Reno Pratama berakhir. Bukan dengan kemewahan, bukan dengan tepuk tangan, tapi dengan keheningan yang penuh makna. Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar bukanlah ketika seseorang berdiri di puncak, melainkan ketika ia mampu menunduk rendah, tanpa kehilangan cahaya di dalam dirinya.